Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Saya Mohtar Effendi dari TK Pertiwi Gleduk 1. Saya Muhammad Komarudin dari SDI Hasanul Amin Talun. Dan saya Ratna Hayu SPD dari UPT SD Negeri Bangle 2. Akan mempraktekkan tugas mandiri demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran dan keseharian CGP. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam Pak Mohtar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Komar. Jenengan gimana Pak Komar kabarnya? Alhamdulillah juga baik semuanya ini. Bagaimana hari ini? Jadi Pak, katanya sesuai hari ini kita akan ada janji. Pak Mohtar katanya mau mempraktekkan coaching seperti gimana? Jadi ya. Jadi Pak, hari ini saya ada janji sama Bu Ratna. Itu mau beliaunya pengen ada coaching sama saya. Terus saya janji sama jenengan itu, saya mau minta tolong jenengan nanti untuk observasi saya gimana nanti prosesnya. Oke. Itu pun Pak. Siap. Gimana? Apakah sudah dipersiapkan? Insya Allah sudah Pak. Sudah kita persiapkan. Kita tinggal nanti nunggu Bu Ratna saja. Oke, jangan lupa Pak ya, mungkin nanti saya sebagai observer hanya mengingatkan. Nanti kalau bisa Bapak menggunakan tahapannya ya. Nanti yang diperlukan mungkin yang pertama Bapak sebagai coach nanti bisa hadir sepenuhnya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bisa menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan Bapak juga bisa menjadi pendengar yang baik. Mungkin itu saya hanya mengingatkan Pak ya, sebagai tahapannya untuk coaching. Siap Pak. Siap. Terima kasih. Kita nunggu Bu Ratna ya Pak. Bentar lagi beliaunya datang. Ya Pak, ya. Mungkin sambil bisa dipersiapkan Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Monggo. Silahkan Bu. Ini Pak, Bu Ratna yang kita janjian hari ini. Bu Ratna, ngapunten, untuk hari ini saya ada Pak Komar nanti yang mau menemani kita untuk di waktu kita coaching. Meskipun ada Pak Komar, gimana? Tidak apa-apa Pak, nanti bisa kita sharing. Saya nanti hanya membantu sebagai observer Bu ya. Tidak usah malu Bu. Monggo apa adanya saja. Oke Pak, siap. Pripun Bu Ratna hari ini kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Saya sangat bahagia sekali berada di antara Pak Komar dan Pak Mohtar hari ini. Alhamdulillah. Terus gimana ya? Kemarin kan jenengan pengen bertemu sama saya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Terus alhamdulillah hari ini kita ada waktunya. Kita bisa ketemu hari ini. Kira-kira apa tuh yang mau dibicarakan? Kayaknya kok penting sekali. Iya Pak, ini Pak, saya mau sedikit curhat ya Pak ya. Ini saya sebagai guru kelas 5 itu merasa ada sesuatu yang agak janggal ini di kelas saya Pak. Di kelas jenengan ada sesuatu yang janggal. Apa Bu kira-kira? Nah ini Pak ya, untuk semester 1 kemarin itu anak-anak itu indeks prestasinya itu baik Pak. Tetapi pada saat semester 2 ini nilainya mereka itu turun, dan itu hampir satu kelas Pak. Saya takutnya nanti kalau ini dibiarkan berlarut-larut pasti akan membawa dampak negatif bagi anak-anak kita. Jadi Bu Ratna sekarang posisi di wali kelas 5 ya? Iya, saya guru kelas 5. Guru kelas 5. Jadi posisi ketika di semester 1 itu nilainya anak-anak itu bagus. Ya. Kemudian yang di semester 2 ini ada penurunan gitu pada ya. bulan ketiga ini kok ada penurunan yang sangat signifikan ini Pak. Dan penurunannya itu tidak beberapa anak saja tapi hampir semua. Terus kira-kira menurut Bu Ratna itu apa ya yang terjadi kok anak-anak nilainya kok
jadi agak turun itu, hampir rata-rata semuanya agak turun itu kenapa gitu kan? Kalau menurut apa yang saya lihat di kelas itu Pak ya, anak-anak turun itu yang pertama karena memang materi di kelas 5 itu sulit Pak, apalagi untuk materi matematika. Kita tahu bahwa pada pelajaran matematika anak-anak itu kan agak horor ya Pak ya, karena perkalian itu mereka itu kadang hafal, kadang tidak. Loh itu Pak yang menjadi polemik di pemikiran saya Pak. Jadi saya kira itu Pak yang membuat anak-anak itu selain kurang menguasai perkalian juga kurang menguasai materi Pak. Berat. Materinya yang mungkin dirasa untuk anak-anak itu memang agak sulit gitu ya. Terus selain pelajaran matematika, mata pelajaran matematika mungkin untuk pelajaran yang lain gimana? Untuk pelajaran tematik itu anak-anak bisa Pak. Oh gitu. Hanya pelajaran matematika ini yang saya rasa sangat kurang, apalagi untuk materi perkalian 9 itu Pak, anak-anak itu aduh saya sangat seperti mau putus asa Pak untuk mengajari mereka itu. Jadi itu gini ya, yang kelas 5 dikatakan dari siswa yang putra atau yang putri semuanya juga posisinya seperti itu. Iya Pak, sama, hampir rata-rata sama. Jadi misalnya hari ini saya ajarkan perkalian 9, hari ini oke, mereka hafal, besok saya tanya lagi sudah hilang Pak. Oh gitu. Iya. Kalau kita lihat dari skala angka gitu, kalau kita mungkin bisa kita sebutkan di skala angka, itu kira-kira untuk indeksnya itu masuk di range berapa? Kalau di skala angka kemungkinan masih skala angka 4 Pak. Itu Iya. masih skala angka 4. Iya. Kok bisa di angka itu menurut jenengan bagaimana Bu? Karena rata-rata mereka hanya bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan saya di perkalian 9 itu hanya sampai 4 saja. Perkalian 9 kali 1, 9 kali 2, 9 kali 3, 9 kali 4. Itu berarti kan gitu. skala 4 Pak. Oh, Di atas 4 itu sudah bingung lagi Pak. Jadi saya gitu. harus memulai dari awal lagi. Kalau memang seperti itu kan nanti menghabiskan waktu pelajaran ya Pak. Oh gitu. Oke. Nah, terus gini, kalau menurut Bu Ratna, kalau selama ini yang sudah dilaksanakan apa sih Bu? Ya, karena saya melihat seperti itu, yang pertama saya itu melakukan semacam asesmen diagnostik yang kognitif Pak. Saya kasih mereka itu pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut saya bisa melihat tuh kemampuan anak ini sampai perkalian 9 sampai angka berapa itu saya bisa melalui tes kognitif tersebut. Nah setelah itu kemudian saya itu ingin melalui hasil tes asesmen diagnostik tersebut, saya ingin merencanakan pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka Pak. Yang dinamakan ilmu baru yang saya dapat dari PDP itu namanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oke. Terus gini, kalau mau menerapkan pembelajaran yang diferensiasi itu mungkin salah satu contohnya yang mau jenengan laksanakan itu kira-kira seperti apa Bu? Yang pertama itu diferensiasi konten Pak. Saya ingin sekali melakukan diferensiasi konten di mana dengan menggunakan asesmen diagnostik kognitif tersebut dan juga non kognitif Pak, itu meliputi gaya belajar itu loh Pak, visual, ada auditory, ada kinestetik. Itu artinya saya ingin membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil bagi mereka Pak. Rencananya itu untuk diferensiasi konten itu media pembelajaran yang saya diferensiasikan Pak. Untuk visualnya itu saya gunakan angka-angka yang bisa ditempel-tempel itu Pak. Terus yang kedua yang auditory itu lewat rekaman video. Untuk yang kinestetik saya menggunakan jari. Oh, menggunakan jari Ya. Bu? Oke. Gimana Bu yang itu? Contohnya ini kan kita punya jari 10 ya Pak. Ya. Kalau perkalian 9 itu kita utamakan 9 itu kan 10 kurangi 1. Ya. Kita kok saja 1. Aku nggak bisa Pak. Ini ya Pak, gini ya Pak. Nah ini kan berarti 9 kali 1, berarti kan yang berdiri 9. Berarti ya 9. Kalau 9 kali 2 berarti
Ini 1, ini 8, 18. Oh gitu. Kalau 9 kali 3 berarti ini 2, ini 7. Oh gitu. Oke. Terus kalau kali 4, 3, 3. 6. Oke. Gitu, Oh Pak. gitu. Rencananya Caranya seperti itu. Oh oke. Jadi ke depan rencananya yang jenengan lakukan adalah yang tadi ya, pembelajaran untuk yang berdiferensiasi Ya, yang anak-anak itu ya. berdiferensiasi konten, Pak. Oke. Terus untuk diferensiasi produk, diferensiasi prosesnya, itu rencananya saya bagi kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar. Ya, dengan menggunakan media tersebut. Kemudian untuk diferensiasi produknya, nah itu nanti mereka bisa mempraktekkan sehari pagi di depan. Terus bisa menceritakan atau langsung lesan Pak, seperti hafalan 9 kali 1, 9, 9 kali 2, 18 gitu. Untuk yang visual nanti bisa seperti puzzle itu Pak, menempel-nempelkan potongan huruf tadi. Gitu. Terus kan ini kan memang sesuatu yang baru, ya, menurut jenengan sesuatu yang baru. Nah, kira-kira nanti kalau yang mau jenengan lakukan, yang mau Bu Ratna lakukan, itu kira-kira ada nggak kendala nanti yang mungkin bisa terjadi lah istilahnya, yang ketika jenengan mau melaksanakan itu mungkin kendala atau hambatan apa yang mungkin ada menurut Bu Ratna? Kalau kendala hambatan sepertinya waktu Pak nggih. Karena waktu kita kan membutuhkan banyak proses waktu itu ya Pak. Padahal untuk perkalian itu kan membutuhkan proses yang paling panjang. Ada perkalian itu penjumlahan berulang. Jadi kita harus mengutamakan penjumlahan, anak-anak itu paham dulu, kemudian baru kita masuk ke perkalian. Kalau mungkin kalau untuk dengan kan mungkin jalan mungkin kendalanya waktu. Nah, alternatifnya yang menurut Bu Ratna itu nanti bisa dilakukan untuk setidaknya meminimalisir kendala itu tadi lah. Mungkin apa ya? Menurut saya itu saya menggunakan jeda waktu antara isoma Pak. Isoma itu kan anak-anak untuk sholat, makan, dari istirahat itu kan ada waktu 30 menit sambil menunggu guru ngaji datang. Nah itu setelah 30 menit itu saya gunakan mereka untuk ya tanya jawab sambil santai gitu Pak. Jadi tidak resmi seperti tatap muka di pelajaran, tapi kita sambil guyon, sambil santai gitu Pak. Sama jari-jari tadi kan enak gitu ya Pak ya. Jadi rencana saya. Jadi waktunya nanti ada ketika ada jeda waktu yang bisa dipergunakan, nanti dipergunakan kesempatan itu untuk ini ya. Nah, kalau untuk hambatan kan mungkin itu sudah ada, mungkin ada bayangan untuk penyelesaian ada. Nah, terus kalau untuk pelaksanaan itu mungkin komitmen melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sama untuk meningkatkan nilai nilai dari anak-anak, jadi kemampuan dari anak-anak itu tadi, untuk melaksanakan itu jenengan perlu apa ya istilahnya, perlu dukungan atau gimana dari yang jenengan perlukan lah istilahnya. Jelas, seperti itu Bu. Pak. Saya sangat membutuhkan motivasi support dari jenengan satu kepala sekolah saya. Motivasi itu sangat penting sekali Pak, karena dengan motivasi dari Bapak, support dari Bapak itu muncul semangat dari diri saya. Saya merasa tidak sendirian. Karena ini ya memang ini kelas saya pribadi ya Pak, kelas 5 itu tanggung jawab saya. Tapi kalau apa yang saya lakukan di kelas itu berhasil, mungkin saya bisa menularkan kepada teman-teman di lain kelas, karena perkalian itu kan mulai dari kelas 2 Pak ya. Dari kelas 2 sampai kelas 6 itu pembelajaran perkalian itu, materi perkalian itu selalu ada. Jadi kalau seandainya ini melalui pembelajaran diferensiasi ini berhasil, nanti saya insya Allah akan praktek baik untuk memberikan penularan ilmu saya itu kepada teman-teman sejawat. Alhamdulillah suatu apa ya Bu, kalau menurut saya juga ide jenengan itu luar biasa. Misalnya ada apa ya istilahnya, ada keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang memang masih kurang, dengan itu ada prosesnya juga. Nah, kalau ini yang saya tanyakan ini tentang waktu, jenengan mau melaksanakan ini kira-kira mau dimulai dari kapan?
kalau memang Bapak mengizinkan, saya ingin mulai besok Pak. Semakin cepat semakin baik Pak, kalau Oke. menurut Nggih. saya. Mohon izinnya Bapak. Nggih, siap Bu. Misalnya kalau memang itu kan memang kita perlukan, juga yang juga diperlukan oleh anak-anak. Kalau memang itu baik, silahkan dilaksanakan. Terus kemudian kalau nanti ada kendala, ya monggo jenengan nanti silahkan berkoordinasi lagi, mau bicara dengan siapa yang membuat jenengan nanti bisa lebih tenang setidaknya untuk melaksanakan sesuatunya yang jenengan inginkan, biar nanti semua yang akan dilaksanakan ke depannya juga nanti bisa berjalan lancar. Monggo saya menyetujui dan mendukung apa yang kita lakukan. Aduh, terima Ngoten nggih? kasih nggih, Pak. Oke, terus gini Bu Ratna, tentang kegiatan yang akan kita laksanakan tadi kan memang karena berhubungan dengan anak-anak, memiliki anak-anak, kemampuan anak-anak, dan yang jenengan laksanakan, rencanakan itu adalah sesuatu yang memang sudah baik. Menurut saya juga sudah baik, dan jenengan juga sudah punya rencananya mau dilaksanakan seperti apa, waktunya kapan, jenengan sudah merencanakan dengan baik. Sekarang apa yang jenengan rasakan setelah jenengan bicara tentang ini tadi lah? Saya sangat merasa lega di sini plong gitu Pak rasanya. Berarti Iya. apa yang saya pikirkan kan mendapat support dari Bapak selaku kepala sekolah saya, dan semoga mulai besok saya sudah bisa melakukannya. Mulai hari setelah kita percakapan ini, rencana saya ingin segera membuat rencana pembelajaran Pak, kemudian menyiapkan media-media seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga besok itu pembelajaran tentang perkalian 9 itu bisa terlaksana dengan baik. Nanti semoga untuk nilainya anak-anak juga mengalami kenaikan yang signifikan. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu Ratna, jenengan juga sudah percaya sama saya untuk bicara yang jenengan rasakan hari ini. Semoga kita tetap bisa menjaga silaturahmi kerjasama kita demi pendidikan anak-anak kita semuanya ke depan, semuanya jadi anak-anak yang sukses, yang berkah barokah bagi kita semua. Oke. Terima kasih ya Pak Kota, Oke. semoga saya bisa menjadi lebih baik. Terima Amin, kasih, Pak. sama-sama. Saya Oke. mohon izin dulu. Oke, terima kasih Bu Ratna ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu. Ya, terima kasih. Oke. Langsung. Gimana Pak Muhtar perasaannya? Sebenarnya juga apa ya, yang diceritakan sama Bu Ratna itu banyak Pak. Sebenarnya yang dialami oleh teman-teman yang lain itu juga banyak. Tapi saya juga alhamdulillah setidaknya ketika teman-teman percaya untuk bicara sama saya itu ya alhamdulillah. Nah, jadi saya cuma membantu saja untuk teman-teman itu bisa mengeluarkan apa yang diinginkan. Ketika memang di lembaga bisa terlaksana, kita juga support Begini Pak Muhtar nggih, Iya. saya menyampaikan selamat dan sangat luar biasa sekali. Tadi Pak Muhtar itu sudah bisa melaksanakan teknik coaching dengan urutan tirta, menggali tujuan, identifikasi, dan mampu menyusun rencana aksi serta tanggung jawab dari coachingnya. Dan dari yang saya amati, Pak Muhtar juga sudah mampu merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk merangsang coachingnya itu dapat menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sini saya juga melihat bahwa Pak Muhtar itu sebagai coachnya bisa melakukan kehadiran penuh dalam kegiatan ini tadi, dan juga Pak Muhtar sudah mampu menjadi pendengar yang baik, kehadiran untuk menjadi pendengarnya, dan Pak Muhtar juga sudah bisa fokus, bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya ini sudah sangat luar biasa dan bisa untuk dikembangkan. Demikian Pak Muhtar nggih. Terima kasih dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Komar. Terima Iya. kasih atas waktunya dan juga bantuannya. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak. Monggo Pinara. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Ini Pak Thomas, sesuai janji kita hari ini ya.
mempraktekkan coaching berperan sebagai coach dan Pak Putra sebagai coaching ya. Iya Bu, Sudah siap persiapannya apa saja Pak? insya Allah sudah Bu. Kita sudah menyiapkan beberapa materi, sudah menyiapkan diri kita untuk bisa fokus dalam kegiatan ini Bu. Saya sudah mencoba nanti semoga bisa hadir sepenuhnya dengan dalam kegiatan ini, dan kita sudah siapkan topik-topik maupun yang lainnya. Bagus sekali Pak. Untuk kompetensi coachingnya yang ingin Bapak kembangkan apa saja? Nanti kompetensinya yang ingin kita kembangkan bisa hadir sepenuhnya, terus bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian nanti bisa melatih memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk. Oke. Kemudian untuk indikator kecapeannya apa Bapak yang ingin disampaikan? Nanti indikator pencapaiannya ketika coachingnya nanti mampu mengikuti coachingnya dengan sebaik-baiknya, kemudian juga coachingnya itu mampu menemukan ide-ide untuk menuntaskan permasalahannya, dan tentunya sampai coaching nanti bisa menyusun rencana aksi yang bagus dan punya komitmen untuk melaksanakan tindakan. Luar biasa ya. Baiklah kalau begitu untuk praktek coachingnya bisa dimulai. Kita menunggu Pak. Oke. Itu kita bentar dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Muhtar. Bu. Nggih, Pak Muhtar. Nggih. Perkenalkan Pak, ini kami menghadirkan Bu Ratna sebagai observer dalam kegiatan coaching kita saat ini. Harapan saya nanti kegiatan coaching ini bisa maksimal, ada yang mengarahkan dan ada yang mengevaluasi dari kegiatan coaching kita. Pak Muhtar bagaimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Ya. Gimana nih Pak Muhtar? Kabarnya sehat nggih? Mas Muhtar? Alhamdulillah hari ini juga kabarnya sehat Pak. Alhamdulillah lah, semuanya hari ini kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Gimana Pak Muhtar, katanya mau ada yang disampaikan, kira-kira apa nih Pak Muhtar nih? Enggak Pak, inilah saya ada, sebenarnya bukan permasalahan yang berat-berat banget sih, bukan Pak, tapi cuma lumayan membuat saya ini Pak, kadang-kadang jadi kurang fokus gitu loh Pak, untuk di lembaga aja. Ini kan karena posisi saya ada di lembaga baru Pak, terus kemudian juga mana ya, lembaga baru, terus kemudian juga lembaga saya kecil gitu loh Pak. Gitu. Jadi Pak Muhtar ini agak galau ini ceritanya nih. Pak Muhtar baru di lembaga baru. Berapa lama Pak? Saya baru 2 bulan Pak di lembaga. Kemudian saya melihatnya gini loh Pak, lembaga yang saya tempati sekarang ini kan posisinya lembaganya kecil, kemudian juga siswanya itu masih 7, terus kemudian juga gurunya juga cuma ada 1 sekarang, berdua sama saya Pak. Itu sebenarnya yang membuat saya jadi banyak berpikir kenapa gitu loh, kok lembaga saya kurang begitu ada peminatnya gitu loh. Kalau menurut Pak Muhtar, kira-kira kok lembaganya kecil tadi disampaikan kurang peminatnya, kira-kira apa loh yang menurut Pak Muhtar kira-kira penyebabnya? Gini Pak, yang menurut saya sih Pak, yang pertama sih mungkin karena memang kondisi lembaganya Pak, lembaganya juga nggak terlalu besar juga Pak, dari segi bangunannya juga, terus kemudian itu bangunan lama Pak, mungkin kalau saya lihat di data itu tahun 68, jadi dari tahun 68 itu belum pernah ada rehab kayaknya. Jadi dari segi dilihat dari bangunan kan masih terlihat bangunan lama gitu loh Pak. Terus kemudian juga sebelum saya masuk ke situ itu kan gurunya cuma ada 1 gitu. Jadi kalau saya melihatnya mungkin apakah karena posisinya itu juga dari segi bangunan, terus kemudian juga pengasuhnya cuma 1, jadi mungkin
apakah mungkin ya masyarakat jadi kurang begitu percaya atau gimana gitu loh Pak mungkin. Gitu ya. Iya, mungkin menurut saya di situ yang jadi kendala itu mungkin di situ. Karena sekarang kan lembaga-lembaga itu yang TK itu kan yang bangunannya baru-baru, kemudian juga Iya. personil gurunya banyak, itu kan di mana-mana sekarang seperti itu loh Pak. Jadi dilihat dari fisik bangunannya juga, kalau terlihat menarik itu juga peminatnya juga ada gitu loh Pak, istilahnya kan seperti itu. Gitu ya. Nggih. Tadi Pak Muhtar kan bolak-balik bilang lembaganya itu kecil, muridnya sedikit. Kalau kira-kira di skala gitu untuk rata-rata lembaganya itu misalkan kita skala angka 1 sampai 10 itu kira-kira berada di skala berapa? Kalau boleh di skala ya, dinilai gitu ya. Ya bukan bermaksud untuk apa ya, tidak menghargai lembaga di mana saya kerja, enggak Pak, tapi memang kondisinya ketika dilihat itu mungkin kita masih di, kalau murid 7 ya masih mungkin masih di bawah rata-rata Pak, masih di bawah pertengahan, itu mungkin ya di 4 lah itu. Iya. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena memang dilihat dari, mungkin kalau dilihat dari waktu saja itu masih belum mencukupi gitu loh Pak. Jadi kalau untuk kalau untuk siswa segitu Pak, ini rata-rata mungkin pernihan saya di angka 4 ya. Kira-kira yang sudah Pak Muhtar ketahui, Pak Muhtar kan juga baru nih di TK itu. Kira-kira yang sudah dilakukan lembaga, mungkin sebelum Pak Muhtar datang, kira-kira yang dilakukan apa, harus setelah Pak Muhtar datang yang sudah dilakukan apa kira-kira yang sudah dilakukan? Kalau saya sih Pak, saya sebelum ke situ itu saya melihatnya dulu itu lembaganya pasif Pak sebenarnya. Soalnya mungkin juga kalau saya melihatnya mungkin dari pengasuh yang ada di situ itu kan pendidikannya itu kan masih SMA Pak. Jadi mungkin untuk posisi untuk mengelola lembaga atau mengelola pembelajaran itu juga mungkin masih istilahnya tidak up to date lah Pak. Mungkin masih dengan sepengetahuan beliau saja, mungkin seperti apa berdasarkan mungkin pengalaman kalau dulu diajar itu sukanya seperti apa, jadi masih terbawa mungkin seperti itu. Kalau menurut saya dari turunnya itu seperti itu, jadi pembelajarannya kurang bervariasi juga gitu loh, menurut saya seperti itu. Jadi selain pembelajaran mungkin untuk komunikasi juga, komunikasi dengan dengan yayasan ataupun dengan wali murid ataupun yang warga sekitar lah, setidaknya yang dekat-dekat dengan lingkungan sekolah itu masih saya melihatnya posisinya seperti itu. Terus setelah melihat seperti itu, kira-kira Pak Muhtar gambaran rencana yang mau dilakukan Pak Muhtar gimana? Kalau gambaran sih rencana saya ya, saya masih berpikiran apakah ini juga sudah yang bisa terbaik atau belum sih, saya belum begitu paham. Tapi dalam angan-angan saya itu pengen koordinasi dulu sebenarnya dengan setidaknya dengan teman saya di satu lembaga dulu. Saya mau ngobrol yang lebih jelas sebenarnya itu gimana ya untuk lembaga kita itu biar lebih dilihat, biar lebih dilihat oleh masyarakat. Terus kemudian terutama kalau kita keluarnya dulu kan mungkin agak sulit juga sih Pak. Jadi saya rencananya ini untuk kita koordinasinya dengan wali murid yang muridnya sudah ada di kita yang masih dalam proses itu, gimana caranya istilahnya kita ngopeni anaknya, jadi ya mendidik anak-anak yang ada di lembaga itu dengan sebaik mungkin. Setidaknya juga karena saya juga melihat untuk rata-rata wali murid itu kan juga masih di bawah, jadi status perekonomian kan juga masih standar lah juga itu. Jadi gimana caranya di sekolah nanti juga anak-anak senang, terus kemudian wali murid itu ketika menitipkan itu tidak ada berat, istilahnya mungkin juga mungkin di ongkos ataupun di biaya ataupun di waktu yang mereka luangkan untuk membantu di lembaga itu kerjasama, dan itu wali murid juga tidak terlalu berat, istilahnya anak ekopen lah, seperti itu maksud saya, seperti itu. Luar biasa Pak Muhtar, sangat bagus Pak sebenarnya itu bisa dilakukan ya menurut Pak Muhtar. Nanti kira-kira
ada kendala nggak menurut Pak Muhtar ketika melakukan secara Kalau kendala sih saya mungkin ini Pak, mungkin kendala anggaran juga, karena memang posisi kalau siswa kita cuma hanya sekitar 7 anak itu kan yuk, dengan SPP yang cuma berapa gitu kan juga mungkin untuk alokasi kegiatan atau kemudian juga peralatan itu kan juga mungkin sedikit akan menjadi kendala. Tapi kemungkinan yang akan saya laksanakan gitu, kalau ada bantuan yang dari pemerintah, istilahnya kalau di TK kan ada BUP Pak, nah itu kita maksimalkan itu memang untuk kegiatan anak-anak, lebih banyak kegiatan anak-anak, jadi nanti untuk wali murid juga tidak terlalu ada beban juga seperti itu. Kemudian kalau untuk pembangunan lembaga, karena fisiknya juga perlu, selain di pembelajaran kan kita mungkin perlu di Pak, perlu di pembangunan di fisik lembaganya juga. Nah, saya mau berkoordinasi dengan yayasan karena kita TK-nya TK di bawah naungannya Dharma Wanita, itu desa. Jadi mungkin saya akan lebih koordinasi lagi dengan pemerintah desa biar nanti mungkin kalau ada anggaran yang bisa disampaikan ke lembaga, nanti kita untuk pembangunan lembaga juga. Jadi biar nanti juga terlihat lah setidaknya ketika masyarakat lewat depan sekolah gitu kan Bu. Jadi melihat di sekolah itu, oh dari fisiknya juga sudah TK, ngoten ya, sudah kelihatan kalau ceria seperti itu. Terus kemudian juga ini Pak, perencanaan juga sebenarnya untuk kita ingin ada penambahan tenaga pendidik juga. Jadi kan itu juga terbentur dengan anggaran juga, gimana caranya nanti setidaknya kalau ada tambahan pendidik nanti kita bisa apa ya, mengalokasikan dana untuk beliaunya, biar nanti ke depan lembaganya juga selain fisik terus kemudian juga pembelajaran, oh gurunya juga sudah ada lah setidaknya untuk yang mencukupi untuk pembelajaran. untuk komunikasi dengan yayasan tidak ada kendala Pak? Atau ada kendala Pak? Kalau komunikasi dengan yayasan mungkin waktu saja Pak, mungkin kendalanya waktu karena memang posisinya juga kenapa gitu? Kadang-kadang kita berbenturan kita di lembaga pas kita selesai mengajar ke sana ternyata pihak yang desa masih ada kegiatan, jadi mungkin kalau komunikasi akhirnya kita lebih sering dengan di WhatsApp-nya aja Pak. Iya. Apa yang bisa komunikasi. Oke, terus tadi kan Pak Muhtar, kalau ini boleh saya ngatur ya. Tadi kan Pak Muhtar ngatur lembaganya kecil, terus ya upaya yang dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan yayasan, dengan wali murid seperti itu ya. Perjalanan Pak Muhtar. Kalau saya boleh tahu, kira-kira Pak Muhtar punya hal lain nggak untuk mencoba melakukan pengembangan pada lembaga Pak Muhtar tadi? Kalau saya ini Pak, kalau untuk secara fisik sih sebenarnya saya juga ini kemarin juga sudah mulai menghias lembaga karena saya ada sedikit mungkin kemampuan untuk menggambar. Jadi kemarin itu saya untuk lembaga saya gambari sendiri Pak. Jadi biar nanti juga selain yang pertama juga karena memang ini yang kita punya adalah tenaga. Jadi saya pengennya juga ketika terlihat dari luar itu bangunannya juga sudah terlihat ini taman kanak-kanak gitu lah, yang terlihat seperti itu. Kemudian juga saya posting Pak sebenarnya kemarin ke beberapa media sosial saya. Jadi pengen sekolahnya ini siapa yang mau beramal lah setidaknya untuk ke lembaga, nanti kita bisa mengalokasikan bantuan itu ke yang jelas lah nanti untuk kemudian juga kemarin saya juga buat beberapa banner. Jadi yang bannernya itu kemarin saya ini Pak, dari fotonya anak-anak yang ada sekarang ini per semuanya anak itu saya buatkan banner satu-satu untuk promosi lembaga. Nah itu saya pasangnya di lingkungan sekitarnya anak-anak itu sendiri. Jadi mungkin bayangan saya ketika anak-anak lihat posternya ada di lingkungannya, kemudian juga masyarakat juga tahu, itu jadi
salah satu dari bagian kita untuk mempromosikan lembaga. Ya. Solusi yang sangat menarik ini Pak Mukhtar ini ya. Yang saya rasa ini sudah sangat hebat nih Pak Mukhtar ini. Kira-kira menurut Pak Mukhtar nih untuk keberhasilannya dari rencana yang sudah Pak Mukhtar nganu tadi, itu ukurannya bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan Pak, saya ini ketika sebelum tahun ajaran baru itu sudah ada yang mendaftar gitu loh Pak. Jadi pendaftarannya itu tidak di tahun ajaran baru masuk itu enggak, tapi di sebelum itu kalau sudah ada yang mendaftar itu saya merasa bahwa itu kita sudah dilihat gitu loh Pak. Sudah ada kepercayaan dari masyarakat itu. Maksud saya yang seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Berarti sudah sangat terukur ya rencananya Bapak. Kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan ini Pak? Yang Pak rencanakan tadi mulai komunikasi dengan yayasan, wali murid. Kalau koordinasi dengan yayasan mungkin kita laksanakan minggu depan Pak, karena besok atau lusa itu rencananya kita ngobrol dulu sama teman saya di satu lembaga Pak. Jadi kita menyamakan persepsi dulu dengan teman di satu lembaga, kemudian nanti kalau kita maju ke yayasan itu nanti juga semuanya sudah match, semuanya sama-sama sudah menyetujui. Maksud saya seperti itu. Terus nih Pak Mukhtar, untuk membantu komitmen panjenengan supaya kegiatannya berjalan baik, kira-kira nih Pak Mukhtar ada yang perlu bantuan apa tidak nih? Kira-kira atau siapa saja mungkin yang perlu dilibatkan? Kalau yang jelas mungkin kalau saya pribadi memang seperti yang saya sampaikan jenengan ini Pak, saya minta tolong ke jenengan, saya perlu ngobrol dan bicara sama seseorang yang memang saya merasa pas untuk bicara. Jadi setidaknya ada beban saya yang hilang, terus kemudian saya juga bisa menemukan solusi apa yang saya inginkan. Dan saya juga kalau saya rasanya juga ada dukungan lah seperti itu. Jadi tidak sendiri ingatan. Selalu siap bisa saling membantu. Terus selain itu mungkin ada yang dilibatkan mau diajak untuk kegiatan Pak Mukhtar lagi rencananya tadi. Kalau untuk kegiatan yang jelas nanti untuk pengembangan lembaga, yang jelas saya koordinasinya dengan teman satu lembaga Pak, terus kemudian dengan yayasan dan juga wali murid sama tokoh masyarakat yang ada di dekat sekolah gitu Pak. Jadi di yang paling dekat dengan sekolah, terus kemudian juga beberapa teman juga yang memang punya kepedulian terhadap pendidikan, itu teman-teman saya, dan itu mungkin yang akan saya libatkan. Oke Pak Mukhtar, ini kalau boleh saya simpulkan ya, Pak Mukhtar tadi kan merasa lembaganya masih kecil, muridnya sedikit, Pak Mukhtar baru selama ini Pak Mukhtar melihat kok tidak ada perubahan gitu ya, masih yang dilakukan lembaga belum maksimal. Terus Pak Mukhtar tadi sudah merencanakan kegiatan ya, komunikasi dengan yayasan, dengan wali murid. Pak Mukhtar juga mencoba memaksimalkan apa yang potensi yang ada untuk memperkenalkan lembaganya dengan membuat banner tadi dan sebagainya. Kalau terus Pak Mukhtar juga sudah menyusun jadwal pelaksanaannya, kira-kira kapan, yang dilibatkan siapa. Dari sini Pak Mukhtar masih kira-kira masih ada keruwetan apa tidak ini, atau kira-kira sudah ketemu solusi dari permasalahan ini, atau masih? Kalau saya, alhamdulillah Pak, ini tadi Pak, ini ada beberapa hal yang tadi sebenarnya saya juga dari kemarin itu belum kepikiran, tapi ketika ngobrol sama jenengan tadi ada ide yang muncul. Jadi insya Allah saya plong Pak ini. Perasaannya gimana perasaannya? Yang dirasakan gimana selain plong? Selain plong, saya berasa nyaman Pak. Kayaknya yang selama ini kemarin itu jadi pemikiran itu, oh ini mungkin bisa jadi alternatif untuk pelaksanaan. Jadi lebih tenang sih saya sebenarnya kayaknya mau ke depan menjalankan itu lebih semangat gitu Pak. Ya, memang
idenya Pak Muhtar juga sangat luar biasa. Saya yakin nanti Pak Muhtar bisa melakukan. Tetap semangat Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin sementara saya mohon izin dulu Pak. Saya Begitu, masih ya? ada janji sama teman. Terima kasih saya juga Pak. sama Pak Iya. ya. Bantuannya kemudian sudah membantu saya membesarkan saya. Sama-sama Pak. Mohon maaf jika Terima merepotkan. kasih atas kepercayaannya Oke. Pak ya. Mohon Semoga maaf. sukses. Oke, Oke, terima kasih. semoga Mohon maaf berhasil, Pak. pamit dulu. Monggo Bu, saya pamit dulu. Terima kasih Ya, Pak. Assalamualaikum. Baik, sangat luar biasa ini Pak Komar. Pak Komar bisa melaksanakan coaching dengan Pak Mokhtar itu seperti mengalir ya Pak ya. Jadi tadi Bapak bisa menggunakan teknik tirta itu mulai dari tujuan tadi pada awal kegiatan tadi tujuannya juga sudah dikomunikasikan dengan baik, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Mokhtar, dan juga Bapak bisa menggiring kepada penggalian informasi, penggalian ide dari Pak Mokhtar ya, dan kemudian membentuk sebuah rencana aksi yang kemudian berakhir pada tanggung jawab dan komitmen dari Koci ya. Ini mungkin bisa dilaksanakan secara berkelanjutan supaya kita sebagai pendidik bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para siswa di sekolah kita ya Pak. Tadi Pak Komar selaku coach juga sudah menggali beberapa ide-ide yang sangat luar biasa dari Koci, dan Koci juga sepertinya berpikiran sangat terbuka ya Pak ya. Tidak ada gap antara mungkin atasan dengan bawahan, coach dengan putih. Jadi tadi seperti ajang curhat sesama rekan sejawat, tapi itu tadi sangat luar biasa memberikan kita pengetahuan bahwa kita sebagai coach, kita sebagai teman, kita sebagai atasan, kita tidak perlu memandang rendah kepada orang lain. Kita harus bisa menekan ego kita. Kadang kalau kita ada teman yang curhat, yang menyampaikan masalahnya pada kita, kita langsung saja memberikan solusi menurut pendapat kita. Nah, melalui kegiatan ini kita bisa memberikan pengalaman kepada Koci, kepada teman kita, kepada rekan kita bahwa dalam diri kita itu ada potensi. Jadi kita perlu menggalinya lebih lanjut. Demikian ya Pak Komar, mungkin ada yang disampaikan Pak Komar? Terima kasih itu ya atas observasinya. Semoga ini menambah motivasi saya untuk terus belajar dari coach. Mungkin nanti kita ada rekan yang bisa kita bantu. Semoga bisa meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru yang lain, dan guru saya sendiri. Masukan Pak dari Ibu juga sudah sangat membantu. Saya sangat terima kasih Ibu berkenan menjadi observer dalam coaching kali ini Bu ya. Kita sama-sama belajar ya Pak. Iya. Terima kasih atas pengalaman hari ini. Mungkin bisa kita sudahi. Ya, bisa Bu Iya. ya. Terima Ya, kasih atas waktu yang semoga- diberikan. Oke. Ya. Semoga membawa manfaat. Saya mohon pamit dulu Bu. Terima kasih ya Pak Komar. Iya, Bu. Kita berjumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu, monggo Pinara, silakan duduk. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini saya luar biasa Pak. Oke, sesuai janji kita hari ini ya Bu. Iya. Kita karena kemarin Ibu kan mau mempraktekkan coaching Ya. sama penganjiran siapa Bu namanya? Pak Komar. Oh, Pak Komar. Iya. Nggih, katanya Pak Komar nanti jenengan yang sebagai coachnya sama Pak Komarnya nanti yang akan jadi coachnya nggih. Iya, Pak. Sudah apa sih yang sudah jenengan siapkan? Insya Allah untuk praktek coaching ini saya sudah menyiapkan teknik tirta Pak. Pengatan. Dimana waktu untuk teknik tirta itu saya nanti akan menyampaikan tujuannya, untuk identifikasinya, rencana aksinya, sama sampai tanggung jawabnya. Oh, ngatan nggih. Nggih. Terus untuk coaching hari ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama saya ingin mengembangkan pemberian pertanyaan berbobot Pak, sehingga
coach nanti bisa saya gali ide-idenya tentang permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut. Oh, ngoten. Terus kemudian kalau indikatornya Bu Ratna, nanti indikator ketercapaian apa yang nanti jenengan ingin capai itu nanti Bu Ratna? Untuk indikator kecapaiannya yang ingin saya capai nanti, saya sangat mengharap dapat menggali banyak hal tentang aksi nyata yang dan tanggung jawab dari coach tersebut, sehingga coach tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Kemudian coach tersebut bisa menemukan potensi dirinya untuk menemukan sebuah solusi bagi permasalahan tersebut. Oke. Kalau gitu kita nanti bisa lanjutkan langsung ke kegiatannya ya Bu ya. Baik Pak, Nggih. kita menunggu Pak Komar untuk hadir ya Pak. Oh nggih Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Gimana ini Pak Nggih. Komar? Bu Ratna jadi ada waktu nggih? Oh nggih Pak, insya Allah saya selalu ada waktu untuk Bapak. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya suka dengan Ibu karena selalu banyak ilmu yang didapat. Alhamdulillah kita bisa saling sharing ya Pak ya. Ini tumben nih Pak Komar menemui saya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya begini Bu, ini saya punya unek-unek. Saya kan baru dapat ilmu baru ini Bu lewat CGP itu, seperti itu Bu. Nah ini saya ingin mempraktekkan budaya positif di sekolah Bu, seperti itu. Ya, karena yang saya lihat Bu saat ini itu kan banyak murid yang ketika melakukan pelanggaran mereka itu akan dihukum. Ketika dihukum kebanyakan hukumannya itu membuat mereka malu seperti itu Bu. Jadi saya rasa saya membuat mereka malu, terus kadangkala hukumannya itu tidak malah istilahnya tidak membuat mereka sadar seperti itu Bu. Oh, ya. Tadi Bapak bilang dapat ilmu baru dari CGT nih Pak ya? Iya Nah, Bu. sangat luar biasa ini. Bisa Bapak ceritakan ilmu barunya itu tentang apa ya Pak ya? Ini Bu, ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini seperti ini Bu. Jadi karena saya tadi kan melihat banyak murid yang melakukan pelanggaran, terus sering dihukum sama gurunya, mereka itu tidak jera. Kadang malah mereka hukumannya itu sifatnya itu membuat murid itu malah menjadi malu. Dari CGP itu kan ada ilmu baru tentang bagaimana untuk mendisiplinkan anak secara positif seperti itu Bu. Nah ini saya angan-angannya itu ingin melaksanakan ini. Itu ya Pak. Terus menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat fenomena kejadian seperti itu di kelas Bapak? Ya, kalau saya melihat, saya juga prihatin Bu, dan kasihan juga ke anak-anak seperti itu. Saya juga prihatin, kasihan ke anak-anak kalau sering dihukum. Saya inginnya itu ingin menciptakan anak-anak yang bebas belajar seperti itu. Anak-anak tidak tertekan seperti itu. Oh begitu ya. Menurut Bapak, budaya positif apa yang Bapak ingin terapkan di sekolah kita ini? Saya inginnya nanti itu seperti ini Bu. Saya inginnya membuat keyakinan kelas dahulu Bu, sebelum menerapkan budaya positif. Nanti keyakinan kelas itu kan kita membuat kesepakatan bersama-sama dengan anak-anak, dengan semua nanti unsur yang ada di kelas itu. Nah dari keyakinan kelas itu nanti akan kita susun peraturan-peraturan kelas yang mana ada konsekuensi yang itu juga disusun dari anak-anak sendiri. Nah, dari situ saya harapkan nanti anak-anak itu mampu berperilaku positif berdasarkan aturan yang dibuat bersama-sama, keyakinan yang disepakati di kelas itu. Sangat menarik ini ya Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada saya contohnya keyakinan kelas itu seperti apa ya Pak ya? Contohnya seperti ini Bu. Kalau dulu kan biasanya
dalam aturan-aturan yang ada, peraturan sekolah kan biasanya itu berbunyi kalimat negatif, Bu. Misalkan dilarang merusak barang temannya, kan seperti itu. Mungkin nanti kita bisa rubah menjadi budaya positif, diawali dengan menyusun kalimat yang positif, nanti kita tawarkan ke anak-anak. Misalkan harus menyayangi barang punya teman dan miliknya sendiri, seperti itu. Keren ini Pak ya. Iya, contohnya Sangat seperti keren. itu, Bu. Berarti ini seperti kita membuat sebuah hal negatif menjadi hal yang positif. Oh, iya, seperti Bu. itu ya Pak ya, untuk kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi. Ini sangat luar biasa ya rencananya. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa masalahnya saat ini banyak murid yang tidak suka dengan peraturan sekolah kita. Iya, Karena selama ini mereka akan dihukum jika melakukan pelanggaran. iya. Betul ya? Iya. Dan hukuman ini cenderung akan membuat malu mereka. Kemudian Bapak ingin membentuk peraturan sekolah melalui keyakinan kelas. Iya. Nah, menurut Bapak ini, kalau di skala antara 1 sampai 10, kira-kira murid Bapak yang sudah tertib peraturan ini di skala berapa? Kalau yang saya amati yang benar-benar tertib mengikuti aturan sekolah itu mungkin masih skala 4 tuh. Alasannya apa? Karena saya lihat itu mereka mengikuti aturan kelas itu karena takut tuh. Mungkin karena takut nanti dihukum, terus hukumnya itu membuat mereka malu. Jadi mereka melakukan itu hanya kadangkala seolah-olah di depan guru itu mereka puatuh, tapi ketika tidak ada guru biasanya kelas itu ruang sendiri, apalagi kalau mungkin ditinggal bapak ibu gurunya sedang keluar itu kelasnya sangat ramai. Maka dari situ saya menilai, wah kira-kira berarti anak-anak kelihatan patuh ini masih sebenarnya belum patuh. Maka saya menilai yang mungkin benar-benar bisa patuh dengan peraturan sekolah mungkin masih di skala 4. Baik. Terus dengan melaksanakan keyakinan kelas seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak bisa sampai skala berapa yang diinginkan? Yang saya inginkan mungkin dalam jangka pendek ini ya skala 8 lah Bu. Tapi nanti kalau sudah bisa terterap, mungkin memang sudah menjadi budaya, sudah terlaksana dengan berterakumulasinya waktu, mungkin nanti harapan saya bisa sampai 10, semuanya bisa disiplin secara positif. Wah, keren itu ya Pak ya, sangat luar biasa ini idenya dari Pak Komar ini. Terus bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Bapak susun? Tadi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Untuk jangka pendeknya bagaimana? Jangka pendeknya itu saya ingin mengawali dari kelas saya dahulu, Bu. Saya ingin menyusun keyakinan kelas di kelas saya dahulu, kemudian nanti setelah tersusun akan saya terapkan dalam sehari-hari pembelajaran. Mungkin nanti baru kelihatan 1 bulan, 2 bulan baru kita melakukan refleksi. Supaya setiap nanti beberapa waktu kita refleksi dari yang sudah kita lakukan, Bu. Nanti kalau ada kekurangan ya kita perbaiki, kalau ada kekurangan kita perbaiki, seperti itu. Itu untuk jangka pendeknya, Bu. Ya. Untuk jangka panjangnya kira-kira bagaimana Pak? Yang untuk jangka panjangnya nanti kalau itu berhasil di kelas saya, Bu, rencana saya nanti mau saya diseminasikan ke rekan-rekan yang lain. Jadi nanti saya akan mengajak rekan-rekan yang lain juga untuk melaksanakan seperti yang saya laksanakan, sehingga itu nanti akan, kalau semua kelas nanti bisa menciptakan keyakinan kelas, saya yakin sekolah kita ini sudah bisa mewujudkan budaya yang positif. Seperti itu nanti saya inginnya yang jangka panjang itu seluruh sekolahan bisa melakukan hal yang positif semuanya. Keren sekali ini idenya Pak. Untuk ini Pak ya, jika ini benar-benar Bapak terapkan, terus bagaimana selanjutnya Pak? Langkah apa selanjutnya yang Pak Komar lakukan? Mungkin nanti yang saya lakukan akan terus mengembangkan, Bu, ya, yang sudah baik nanti akan kita pertahankan. Terus yang masih belum baik, mungkin ada yang kurang maksimal, nanti kita refleksi dan kita perbaiki terus, seperti itu, Bu. Nanti juga akan mengembangkan nanti mungkin kegiatan-kegiatan lain yang lebih baik lagi. Ini pemikirannya Pak Komar sangat luar biasa sekali. Nah, ini untuk pelaksanaan kegiatannya itu Pak. Kira-kira Pak Komar membutuhkan bantuan siapa?
di Yang- lembaga kita ini? Yang pertama nanti izin dari ibu, karena ini terkait dengan kebijakan Bu nggih, karena membuat peraturan di kelas. Kemudian nanti selaku ibu kepala sekolah saya minta izin dari ibu. Yang kedua nanti saya ingin melibatkan PK-PK mungkin untuk menjadi pengamat dari kegiatan yang saya lakukan seperti itu. Terus yang ketiga nanti saya akan melibatkan murid, ya, semua murid terutama yang di kelas saya dahulu. Terus berikutnya nanti juga melibatkan orang tua tuh, karena budaya positif itu kan tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, nanti harus perlu dukungan dari keluarga yang di rumah. Jadi saya ingin melibatkan wali murid juga. Berarti ini membutuhkan semua pihak ya Pak ya. Ini Pak, saya sebagai kepala sekolah Bapak sangat mendukung program yang akan Bapak lakukan. Untuk teman-teman nanti kita setelah kegiatan ini mungkin kita nanti bisa melaksanakan sebuah rapat kecil ya Pak. Kita bahas bersama, kita nanti akan mengkomunikasikan lebih lanjut. Kemudian untuk warga-warga sekolah lainnya nanti kita sering jalan ya Pak ya. Ya. Tentunya ini sangat luar biasa Pak, dengan hebat. Nah ini kira-kira kapan ya ini Bapak akan mulai kegiatan ini? Mungkin kalau nanti ibu diizinkan saya mulai minggu depan Bu. Minggu ini saya inginnya itu menyusun rencananya dahulu gitu. Ya, nanti ya supaya berjalan dengan terlaksana dengan baik kan perlu disusun rencana yang matang dulu. Nanti minggu ini kita mencoba menyusun rencananya, terus minggu depan kita laksanakan. Ya, saya selaku kepala sekolah siap membantu Bapak, tidak hanya sekedar motivasi tetapi juga semangatnya luar biasa ya. Terima kasih Bu. Oke. Untuk komitmen Bapak ke depannya apa yang akan Bapak lakukan? Saya untuk komitmen saya nanti akan mulai laksanakan dengan sungguh-sungguh Bu, dan ini akan saya laksanakan ketika sampai nanti target dari tujuan kegiatan ini akan terlaksana seperti itu Bu. Untuk itu maka bagaimana ya Pak seandainya kita gunakan kegiatan refleksi pembelajaran selalu kita laksanakan setiap hari Sabtu. Nah, itu kita laksanakan untuk refleksinya itu seperti apa Pak? Siap-siap Bu. Nanti setelah kegiatan memang kita laksanakan menyusun ke anak-anak, keyakinan kelasnya sudah terbentuk, nanti pelaksanaannya setiap minggu refleksi saya siap untuk melaporkan apa yang sudah kita terapkan, apa yang kita lakukan ke anak-anak untuk waktu refleksi tiap Sabtu itu. Wah, hebat sekali Pak. Bapak sudah dapat membuat sebuah program kegiatan yang sangat membantu kegiatan dan pengembangan di lembaga kita. Semoga sukses ya Pak ya. Terima kasih Bu. Saya akan senantiasa mendukung program dari Bapak. Iya Bu. Terima kasih Bu. Dari sini saya semakin yakin dan mantap untuk melakukan kegiatan ini Bu. Terima kasih. Nah ini kita sudah saling komunikasi ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Saya pertama sebelum ini saya was-was Bu, nanti karena ini kegiatan kan melibatkan semua lembaga Bu nggih, juga melibatkan peraturan sekolah. Saya was-was nanti pertama disetujui dengan jenengan apa tidak. Oh tentunya setuju Pak. Yang kedua saya was-was nanti saya bisa enggak melaksanakan dengan strategi yang saya buat seperti itu. Tapi setelah coaching ini saya merasa lega, terus saya semakin yakin, dan saya juga berharap nanti kegiatan ini bisa berjalan sukses, terus bisa menular ke rekan-rekan yang lain, terus nanti sekolah kita benar-benar berbudaya yang positif. Ini Pak, tentang kegiatan yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya sudah berikan izin ya Pak. Nah, saya juga merasa senang Bapak dapat mengembangkan potensinya. Semoga apa yang Bapak programkan, apa yang Bapak akan lakukan di kelas tersebut mengenai keyakinan kelas bisa memberi suatu dampak positif bagi pendidikan di lembaga kita. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Jadi Sama-sama Pak. tambah ilmu baru, semakin yakin saya.
mungkin cukup itu dulu Bu nggih. Saya terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk menemani saya, mendengarkan curhatan saya. Atas waktu yang diberikan, saya mohon pamit dulu Bu. Ya, terima kasih Pak Komar, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita bisa saling berkolaborasi ya Pak Komar. Ya. Kita saling bekerja sama demi perkembangan pendidikan ini. Ya, terima kasih Bu nggih. Iya. Saya mohon pamit Pak, mohon Iya. pamit dahulu. Iya. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya Pak. Gimana beratnya perasaannya? Perasaannya sangat luar biasa Pak. Ternyata untuk kegiatan coaching ini membutuhkan banyak sekali latihan ya Pak ya. Karena dimana kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak kita ke orang lain, kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Ini ya Bu Retno dari saya ketika tadi saya memperhatikan jenengan kegiatan coachingnya tadi. Saya mengamati untuk proses coaching hari ini itu jenengan juga melaksanakan dengan baik, dengan teknik tirtanya itu sudah terlihat dengan jelas tentang tujuannya seperti apa, terus kemudian juga jenengan juga sudah melaksanakan identifikasinya permasalahan yang dialami Komar tadi. Iya Pak. Terus kemudian juga untuk rencana aksi dan juga tanggung jawabnya tadi juga sudah terlihat dengan jelas. Jadi saya pikir untuk untuk teknik tirtanya tadi sudah jenengan laksanakan dengan baik. Terus kemudian jenengan juga sudah bisa memposisikan diri jenengan tadi sebagai coach yang baik. Jadi jenengan bisa membantu coachingnya tadi. Jenengan bisa membantu Pak Komar tadi dalam merancang aksi dan mendorong untuk Pak Komar tadi menggali ide-ide dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang jenengan buat tadi gitu loh. Terus jadi dari Pak Komarnya sendiri tadi saya melihat ketika jenengan mengcoaching beliau, Pak Komar merasa nyaman saya melihatnya. Jadi Pak Komar bisa ini. Tadi yang dari awalnya kan coba ceritanya kan agak-agak gini ya, agak kurang masih ada yang nggak percaya diri mengungkapkan, tapi lama kelamaan ketika jenengan pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi, akhirnya Pak Komar bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dia rasakan gitu loh. Dan Pak Komar kan bisa menceritakan akhirnya semuanya, semua keadaannya mulai dari awalnya seperti apa, terus kemudian sampai Pak Komar bisa menemukan ide-idenya sendiri dari beliaunya sendiri, jenengan cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan saja, akhirnya ide-ide itu muncul sendiri dari Pak Komarnya itu tadi loh. Hebat. Terus kemudian untuk pada waktu pelaksanaan proses coaching tadi, jenengan juga saya melihatnya juga sudah berperan sebagai pendengar yang baik. Jadi ketika Pak Komar menyampaikan apa, jenengan juga mendengarkan dengan baik, kemudian nanti juga jenengan kan mengulas kembali tadi apa yang disampaikan Pak Komar untuk meyakinkan apa yang disampaikan Pak Komar itu betul atau enggak, ya. Akhirnya Pak Komar juga menyetujuikan hal seperti itu. Akhirnya pembicaraan tadi saya lihatnya ya mengalir, jadi kegiatannya terlihatnya santai, mengalir, terus kemudian apa yang diinginkan di pembicaraan itu tadi kan dapat kan. Jadi ada poin-poin yang memang sebenarnya itu loh pembicaraan yang diinginkan, yang dibutuhkan sama Pak Komar itu tadi yang seperti itu, ya. Terus kemudian jenengan juga selain jadi pendengar yang baik juga sudah memposisikan diri sebagai ini. Jenengan memposisikan diri jenengan itu benar-benar ada di situ untuk beliaunya, untuk Pak Komarnya jenengan ada lah istilahnya itu jelas-jelas terlihat ada untuk beliaunya, sehingga beliaunya tadi juga merasa kebutuhan yang dia inginkan di percakapan itu tadi semuanya terpenuhi. Jenengan juga fokus juga sih sebenarnya tadi dari beberapa hal dari pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan jenengan lontarkan di awal sampai kemudian nanti di belakangnya jenengan mengulas lagi, itu kan konsentrasi jenengan itu ada, ya. Dan terus kemudian juga memang fokusnya baik, ya. Terima kasih ya Bu Ratna, sudah memberikan kepercayaan saya untuk mengobservasi jenengan. Semoga nanti ke depan kita tetap juga
bisa seperti ini. Amin. Ya, komunikasi juga silaturahmi tetap kita sama-sama belajar supaya ke depan nanti kita bisa jadi lebih baik. Ngoten nggih Bu Ratna. Terima kasih Pak Mukhtar. Semoga kedepannya kita tetap bisa saling berkolaborasi, bisa Amin. saling sharing ilmu pengetahuan, dan nanti akan berdampak yang positif bagi anak didik. Amin, amin. Nggih, amin. Terima kasih. Mungkin untuk lain waktu kita bisa bekerja sama Nggih. lagi ya Pak. Nggih, Bu. Untuk kesempatan kali ini mohon maaf karena saya ada jam mengajar. Nggih. Saya mohon izin ke kelas dahulu. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Bu. Ya, semangat Pak. Demikian tadi praktek coaching kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.